Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan selamat merayakan Jumat Agung. Sebuah perayaan yang mengingatkan kita kembali betapa Tuhan begitu mengasihi kita sampai-sampai Dia rela mati disalibkan untuk kematian yang terkutuk untuk menanggung kutuk dosa kita. Untuk itu di momen Jumat yang agung ini, mari kembali persiapkan dirimu untuk bersyukur dengan beribadah bersama-sama dalam rumah Tuhan hari ini. Bawalah persembahan syukur terbaikmu, sebagaimana Ia sungguh baik bagi hidup kita dan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang akan melayani hari ini. Percayalah, Tuhan akan mengurapimu. Seluruh sidang jemaat Tuhan, persiapkan dirimu untuk melihat kemuliaan dari sorga akan dinyatakan bagi hidup kita dalam ibadah kita. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Jumat Agung hari ini, Jumat 7 April 2023, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ketiga, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Judul renungan kita hari ini, Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan saat ini. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya setiap hari diusung dan diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah. Setiap hari selama bertahun-tahun ia meminta-minta kepada setiap orang yang masuk ke bait Allah, terbelenggu oleh ketidakberdayaannya. Bahkan mungkin juga terbelenggu oleh ketidaksanggupan untuk berharap dan bersukacita dalam hidupnya. Namun sore itu, kata firman Tuhan, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Laki-laki lumpuh itu pun meminta sedekah. Mungkin baginya itulah satu-satunya jawaban bagi permasalahannya. Ternyata mereka tidak memberi sedekah, melainkan memberi pembebasan. Sedekah berupa emas dan perak tidak membebaskan orang itu, tetapi anugerah Tuhanlah yang membebaskannya. Tidak hanya dari kelumpuhannya, bahkan membebaskannya untuk mempunyai harapan baru dan memuji Allah dengan begitu riang. Saudara, dari kisah ini kita mendapati sebuah pesan yang sangat kuat, bahwa Tuhan tahu apa yang sebenarnya yang kita butuhkan, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Seperti pengemis yang lumpuh, yang dia butuhkan bukan sekadar uang receh yang entah sampai kapan uang itu sanggup memenuhi kebutuhan hari-harinya. Namun yang dia butuhkan sebenarnya adalah kesembuhan yang sempurna. Dan apa yang dia butuhkan, inilah yang diberikan oleh Tuhan melalui Petrus. Tuhan sangat tahu hidupmu. Tidak ada seorang pun yang betul-betul mengenal hidupmu, bahkan kebutuhanmu, selain daripada Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus. Yang perlu saudara lakukan adalah memohonkan kepadanya, berdoa dengan sungguh-sungguh, serta percaya kalau Tuhan sanggup untuk menyediakan segala hal yang engkau perlukan. Amin. Biar kiranya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti bahwa Allah kita yang kita kenal di dalam nama Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh peduli atas hidup kita. Tuhan tidak hanya sekedar memberikan uang receh bagi hidupmu. Tuhan memberikan berkat-berkat yang besar, yang sungguh-sungguh saudara perlukan dalam hidupmu. Allah sungguh peduli, Allah sangat mengerti. Bahkan Allah penuh kasih memberikan apa yang kita butuhkan. Hanya saja sekali lagi, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Bermohonlah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Berdoalah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Percayalah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena Tuhan kita adalah Allah yang sanggup dan Allah yang bisa diandalkan setiap waktu dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini memberikan kita semangat baru untuk terus berharap kepada Tuhan dan percaya Tuhan sanggup melakukannya. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah di sepanjang hari ini, sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah di dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik dan bagi saudara yang saat ini sedang dalam proses kesembuhan, di dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu.
Diberkatilah kita di sepanjang hari ini. Terlebih bagi sidang jemaat Tuhan yang hari ini akan datang beribadah ke rumah Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun langkah-langkahmu sampai di rumah Tuhan. Dan setelah ibadah mungkin ada kegiatan-kegiatan yang saudara akan lakukan. Kiranya di sana juga kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan memberkati hidupmu di sepanjang hari ini. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Jumat Agung. Amin.